Santai aja bar sama kalau dia Hmm? selalu. Udah. Halo Sobat Cermas, selamat siang. Balik lagi nih bareng kita di podcast Cerita Mahasiswa volume ketiga. Nah, tanpa berlama-lama mungkin aku bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Aku Hikmal Akbar Ataulah dari Angkatan 24 Fakultas Peternakan dan rekan aku. Halo semuanya, aku Alodiana Tania dari Fakultas Peternakan Angkatan 24. Nah, sekarang tuh siapa sih yang ngisi acara kita saat ini? Kali ini tuh yang bakalan mengisi itu sosok inspiratif yang gak hanya berhasil di akademisi tapi juga berhasil untuk memimpin mahasiswa Fakultas Peternakan. Wah, gila keren banget ya. Iya. Mungkin dari mahasiswa Vapet juga pada kepo kan siapa narasumber kita kali ini. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Bilal Salfaiki, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya angkatan 2022. Nah, itu jadi narasumber kita saat ini adalah Presiden BEM Vapet UB yaitu Mas Abil Hasan Al-Faiki. Nah, mungkin Mas Abil Hasan nih apa sih kesibukannya akhir-akhir ini, Mas? Akhir-akhir ini mungkin karena di minggu-minggu UAS ya, jadi kita sibuk untuk mempersiapkan UAS, belajar sebagai seorang akademisi, kemudian tetap ada tanggung jawab di organisasi untuk menyiapkan beberapa hal yang memang dirasa perlu untuk disiapkan ke depan gitu. Walaupun sibuk dengan kegiatannya ya pasti banyak kan Betul kegiatannya tapi tetap banget. akademisi ya. Akademisi nomor satu. Oke Mas Abil, mungkin kita bisa mulailah dari yang paling ringan dulu nih. Yang melatar belakangi Mas Abil untuk menjadi Presiden mahasiswa BEM Vapet UB tahun 2025 ini apa sih Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit dari apakah udah aktif organisatoris atau bagaimana? Oh ya, jadi kalau bicara soal organisatoris, kebetulan saya dari bangku SMA ya dulu. Di SMA itu saya sudah mulai mengikuti beberapa organisasi dan alhamdulillahnya saya merasa bahwa di organisasi ini saya bisa meningkatkan soft skill saya gitu. Sampai akhirnya memantapkan pilihan bahwa kalaupun kita masih menjadi akademisi, tapi perlu untuk kemudian diimbangi menjadi organisatoris. Nah, kalau latar belakang kenapa kemudian menjadi presiden mahasiswa hari ini, saya kira itu berkat daripada dorongan dan support dari teman-teman yang lain ya. Untuk kemudian kita sama-sama punya satu visi misi yang sama lah untuk memajukan Fakultas Peternakan gitu. Kalau boleh tahu organisasi yang Mas Abil ikuti itu apa sih Mas awal-awal Mas? Dulu waktu ini dimulai dari waktu SMA ya mungkin Iya, ya. dari awal. Iya. Waktu dulu di SMA saya ikut, ya harusnya teman-teman udah nggak asing lah ya dengan yang namanya organisasi intras siswa sekolah itu. OSIS itu. Nah, saya dulu ikut di OSIS, kemudian ada dulu himpunan OSIS Kabupaten Lamongan. Kebetulan saya juga asalnya dari Oh, asalnya Kabupaten dari Lamongan. Lamongan Mas Iya. Abil. Jadi saya juga tergabung dalam forum itu, kemudian ikut beberapa ekstrakurikuler dan kebetulan saya juga hari ini masih suka berolahraga. Jadi saya ikut ekstrakurikuler olahraga dulu waktu di SMA ya. Kemudian beranjak di bangku perkuliahan, dulu waktu di awal-awal saya menjadi mahasiswa, saya mencoba keberuntungan ikut daftar di staf mudanya eksekutif mahasiswa. Alhamdulillah keterima, kemudian lanjut di BEM Vapet karena saya merasa bahwa saya perlu pulang lah, pulang ke fakultas gitu ya kan. Jadi saya perlu pulang, kemudian saya daftar di staf ahli BEM Vapet. Dulu saya keterima di staf ahli Kementerian Luar Negeri dan kemudian lanjut di lembaga legislatifnya di DPM Vapet UB. Dulu sebagai ketua komisi 3, kemudian ya hari ini terakhir ini diundang teman-teman hari ini menjadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi cukup panjang lah. Cukup panjang Mas ya. Mungkin bisa disebutin gak sih Mas keluh kesah dari Mas Abil selama menjabat dari awal hingga akhir tuh apa sih Mas? Mungkin capek gak sih Mas? Kalau dibilang capek, pasti capek ya. Capek, kemudian khawatir bahwa kita nggak bisa kemudian apa ya, memberikan merealisasikan harapan-harapan yang ditaruh di pundak kita gitu loh. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kekhawatiran itu perlu ada supaya bisa menjadi motivasi kita hari ini dan seterusnya supaya tetap bisa survive, kemudian tetap bisa
tumbuh dan berkembang gitu. Biar nggak cuman stuck di sana, tapi kita ada dorongan supaya ya ini tanggung jawab yang sudah diberikan gitu. Artinya apa yang sudah kita mulai ya perlu kita tuntaskan sampai akhir gitu. Emang untuk dituntaskan sampai akhir Rodi. Motivasinya ini sangat besar ya. Betul banget. Ini keren banget loh Mas Abil ini, Iya. serius. Keren banget emang. Panutan ya. Panutan bener banget nih. Nah, ini nih yang menarik nih. Eh, apa alasan Mas Abil nih sampai akhirnya memilih untuk menjadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa gitu? Bisa diceritakan gitu, Mas? Oh iya. Kalau dibilang memilih atau enggak ya, kalau saya bisa memilih sebetulnya di awal saya nggak pernah membayangkan bahwa hari ini saya akan diundang duduk di sini sebagai presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Peternakan gitu. Karena ya saya kira itu sebuah keinginan yang terlalu muluk gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa saya perlu untuk kemudian tetap tumbuh dan tetap berkembang sesuai dengan lainnya gitu. Jadi kemudian ada dari teman-teman dorongan, kemudian support dari teman-teman sehingga hari ini saya diamanahi menjadi presiden BEM Fapet UB itu sendiri. Jadi nggak lepas daripada dukungan dan support dari teman-teman yang lainnya. Kalau dari diri sendiri pastinya tetap ada, tapi kalau hanya dari diri sendiri saya kira kurang gitu. Mungkin ada nggak sih Mas kata-kata yang menyemangati Mas Abil untuk menjabat sebagai presiden BEM Fapet UB saat ini tuh apa sih Mas? Biasanya kalau sama teman-teman pasti dibilang, Wah, ya kalau nggak kamu siapa lagi gitu. Saya percaya sama kemampuan gitu. Nah itu kan bikin kita jadi malah lebih khawatir kalau hal itu nggak bisa kita penuhi gitu. Berarti saling support Mas Saling ya? support satu sama lain. Wah itu bagus banget sih Odi. Iya. Bisa diterapkan di pertemanan kita kan Iya. saat ini. Mendukung Saling gitu ya. mendukung bener banget. Oke Mas, ini mungkin pertanyaan klasik yang udah disebutkan di mana-mana nih Mas. Kan Mas Abil nih menjabat sebagai presiden BEM Fapet UB saat ini. Nah, bagaimana sih cara Mas Abil nih memanajemen waktu antara organisasi dan akademika tuh bagaimana sih Mas? Mungkin dari sobat-sobat Cerma juga pengen tahu. Oh iya ya. Itu udah menjadi hal yang sering ditanyakan ya. Karena kan ya lebih prioritas mana antara akademik dan organisasi. Perlu diketahui bahwa kalau menurut saya pribadi ya, saya kan berangkat ke sini di Malang artinya di Fakultas Peternakan, berangkat dari rumah itu berpamitan untuk berkuliah. Artinya kita punya tanggung jawab untuk kemudian pulang membawa title sarjana gitu. Betul. Nah, menurut saya perlu untuk kemudian kita menentukan skala prioritas terlebih dahulu. Apa saja yang kemudian bisa kita prioritaskan supaya dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya kita tahu, oh mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu, mana yang harus bisa terlebih dahulu kesampingkan, kemudian bisa di-cut dan sebagainya. Kalau bicara soal akademis dan organisasi, saya pasti menganggap bahwasanya keduanya ini bisa berjalan secara berbarengan. Tapi ada salah satu di kesempatan di momentum-momentum tuh pasti ada salah satu yang lebih didahulukan. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, bahwa saya berangkat ke sini berpamitan dengan orang tua menjadi seorang akademisi. Artinya hari ini saya tetap mengedepankan akademis, tapi juga tidak melupakan tanggung jawab saya di organisasi. Karena ya kita perlu untuk kemudian bertanggung jawab ke orang tua bahwa saya pulang akan membawa titel sarjana. Ya, terlepas dari aktifnya kita di organisasi, perlu untuk kemudian kita tetap pada lainnya sebagai seorang akademisi. Berarti seperti tujuan pertama ya Mas, kuliah untuk akademik. Kuliah untuk akademik. Organisasi Organisasi. sebagai bonus lah. Betul. Iya. Oke, buat sobat Cerma nih yang pengen ikut organisasi tuh boleh banget, tapi jangan sampai lupa untuk mengedepankan akademik seperti itu. Oke. Dari BEM Fakultas Peternakan ini kan banyak ya Kak anggotanya gitu dari berbeda pemikiran, latar belakang gitu. Gimana sih cara Mas Abil ini untuk mengatur agar tujuan dan misi BEM itu tercapai gitu? Oke, cukup menarik ya karena di BEM Fapet juga banyak beberapa orang yang harusnya isi kepalanya nggak cuma satu ya gitu ya. Jadi kalau saya lebih suka soal komunikasi. Artinya kita perlu untuk kemudian tetap berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini menarik. Jadi di BEM Fapet hari ini di awal-awal kepengurusan saya itu kami ada program kerja yang namanya saling sapa. Saling sapa. Iya. Tujuannya sebenarnya sederhana gitu.
supaya teman-teman yang ada di internal BEM FAPET itu mengenal satu sama lain. Nggak lucu rasanya kalau sekiranya di satu badan kita nggak kenal satu sama Iya. lain gitu loh. Merekatkan berarti Mas ya Iya, istilahnya jadi ya, perlu untuk merekatkan. kemudian kita saling kenal terlebih dahulu supaya apa? Supaya dalam menjalankan program kerja kita bisa saling support satu sama lain. Bukan hanya di internal kementerian saja, Betul. tapi di antar kementerian juga itu. Ya harusnya kalian juga merasakan kan Iya. gimana saling sapa itu berjalan, kemudian dampaknya sampai hari ini di tengah periode ini seperti apa. Ya, aku kemarin juga ikut sih saling sapa itu yang dari awalnya nggak kenal terus sampai sekarang juga udah lumayan kenal lah gitu. Banyak ya kenal dari kementerian lain Betul gitu. banget Odi. Karena saling sapa itu tadi. Oke Mas, eh ada nggak sih Mas rasa kekhawatiran atau rasa ketakutan dari Mas Abil sendiri nih selama menjabat menjadi Presiden BEM FAPET UB tahun ini? Kekhawatiran ya. Kalau bicara soal kekhawatiran pasti selalu ada gitu. Karena kan yang tadi saya sebutkan bahwasanya teman-teman itu menaruh kepercayaan besar gitu loh ke saya gitu. Sampai akhirnya saya didorong untuk maju dan menjadi presiden BEM FAPET UB. Tapi terlepas dari itu, saya kira penting untuk ada kekhawatiran. Karena kalau kita hidup dengan khawatiran artinya kita ada motivasi dan dorongan supaya menyiapkan agar kekhawatiran itu tidak terlalu besar gitu. Kalau kekhawatiran itu nggak ada kan kita pasti akan stuck di situ. Zona nyaman lah. Zona nyaman. Kita pasti akan tetap di zona nyaman kita dengan berasumsi bahwasanya ya sudah, saya nggak khawatir akan ada apa-apa gitu. Tapi kalau kekhawatiran itu ada, pasti setiap harinya kita akan belajar menyiapkan supaya kekhawatiran itu tidak sampai terjadi. Nah, itu. Nah, buat Mas Abil nih cara melawan dari rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran tuh bagaimana sih Mas? Mungkin bisa diceritain sedikit-sedikit. Melawan kekhawatiran ya. Kalau melawan kekhawatiran, saya lebih suka untuk belajar sih. Artinya belajar itu kan bukan hanya di ruang kelas ya. Belajar itu kan bisa di mana saja, kemudian kapan saja dan Betul. dengan siapa saja. Nah, itu yang saya terapkan setiap harinya saya harus belajar hal yang baru gitu. Artinya khawatiran apa, kemudian saya harus belajar tentang apa, saya harus menyiapkan apa. Ya kita lebih prepare lah. Misal hari ini kita sama-sama podcast di sini nih. Iya. Nah, sebelum itu kan pasti ada persiapannya kan. Nah, supaya khawatiran itu tidak ada, nah, perlu adanya persiapan di jauh-jauh hari. Nah, persiapannya by belajar atau bisa kadang learning by doing mungkin ya, belajar sambil apa ya, sambil berjalan Sambil gitu. ya, Iya. sambil langsung di lapangan lah ya Iya, mungkin ya. gitu. Baik. Oke. Berarti juga rasa kekhawatiran sama rasa ketakutan tuh bukan menjadi hal yang apa ya tidak wajar tapi itu hal yang wajar karena juga apa ya Odia merupakan sifat alamiah dari manusia itu sendiri. Kan jadi penghalang lah untuk kita bisa Betul. maju gitu. Malah menjadi motivasi kan. Motivasi. Oke nih, jadi kan kita tahu ya di BEM ini pasti ada visi dan misi dan tujuannya. Ada nggak sih dari kepemimpinan Mas Abil ini untuk misinya meningkatkan kualitas dari mahasiswa Fakultas Peternakan, bukan hanya di akademis tapi juga non akademis. Iya. Jadi itu hari ini kami lakukan dengan salah satu misi kami, yakni tentang sinergitas gitu. Artinya kan sinergitas itu kan sama dengan kolaborasi ya. Nah, hari ini di BEM FAPET beberapa program kerja yang sudah berjalan ataupun akan berjalan itu muaranya di sinergitas itu. Kita coba untuk kemudian menggandeng beberapa baik ormawa di internal FAPET sendiri ataupun di eksternal FAPET untuk kemudian kita sama-sama meningkatkan kualitas daripada Fakultas Peternakan itu sendiri. Ada beberapa program kerja yang dirasa bisa dikolaborasikan dengan beberapa teman-teman di UKM. Nah, itu hari ini kita menggandeng beberapa teman-teman UKM. Kemudian program kerja yang dirasa bisa menghadirkan daripada pihak dosen sebagai akademisi ya, itu juga kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita berjalan di sini itu bukan cuma atas nama BEM, bukan atas nama UKM, bukan atas nama komunitas dan sebagainya, tapi kita sama-sama perlu menyadari bahwa hari ini kita itu berjalan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Ya Fakultas Peternakan kalau bukan kita yang sebagai pendobraknya siapa lagi gitu. Iya betul Mas. Nah, aku pengen tahu nih Mas, ada nggak sih kementerian dari BEM FAPET nih yang juga mengurusi internal dan eksternal dari luar? Oh ya, di struktural kita kalau untuk bagian internalisasi ya, kita ada Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri itu
fokusannya untuk internalisasi di lingkup internal Fakultas Peternakan saja. Artinya hubungan diplomasi dengan UKM, dengan komunitas, dengan beberapa LKM yang lain itu dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, sedangkan untuk pihak eksternalnya kita ada Kementerian Luar Negeri. Jadi yang bagian diplomasi keluar, hubungan dengan pihak-pihak BEM atau himpunan yang lain, kemudian dengan pihak-pihak eksternal yang lain itu dari Kementerian Luar Negeri itu sendiri. Kemudian mungkin dibantu dengan ada Kementerian Ekonomi Kreatif kalau Ekonomi soal kreatif. kerjasama dan sebagainya itu. Nah, untuk Kementerian Luar Negeri ini berarti bergerak di bidang eksternal ya Mas ya. Nah, oke, aku pengen tanya nih Mas, sebagai organisasi itu jaringan tuh kan penting banget Mas ya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit antara jaringan BEM FAPE2B dengan BEM Univ lainnya atau fakultas lainnya tuh bagaimana Mas? Oke, jaringan kita untuk ke eksternal luar ya. Iya. Kalau untuk internal saya kira hari ini kita cukup oke, cukup baik itu untuk hubungan internal. Kalau eksternal hari ini baru kemarin beberapa minggu yang lalu kita kedatangan tamu dari teman-teman BEM FMIPA gitu. Oh Nah, iya, itu kan benar salah banget. satu bentuk daripada hubungan eksternal ya. Kemudian juga beberapa bulan sebelumnya itu kita juga kedatangan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Peternakan UNS. UNS. Dan nanti ditunggu aja selanjutnya ya. Akan ada beberapa ada beberapa teman-teman dari BEM ataupun himpunan yang insya Allah kalau kita nggak berkunjung ke sana ya teman-teman yang luar akan berkunjung kita. Nah Oh itu iya, kan sebagai bentuk konkretnya gitu loh. konkret. Kalau hubungan kita tuh bukan selesai di internal saja, tapi Oke. juga perlu untuk kemudian kita apa ya, semacam meningkatkan hubungan dan branding lah, mengepakkan sayap BEM Vapet UB keluar gitu. Nih ngomong-ngomong tentang BMF MIPA, kamu kemarin ikut nggak sih Di? Aku nggak bisa hadir Ya, kemarin. kamu, Iya. aduh, itu padahal seru banget tuh acaranya di situ. Kita juga ketemu orang-orang baru dan juga menambah relasi-relasi. Nah, itu pokoknya seru banget. Kamu next harus ikut sih Ya yang harus banget betul sih. banget. Oke, ini kan dari tadi kan kita udah mengkulik-kulik nih kepemimpinan yang di dipimpin oleh Kak Abil nih udah sangat bagus banget Betul ya, banget tadi. menarik banget ya, Menarik banget. panutan lah ya. Panutan. Nah, kira-kira nih panutan atau role model dari Kak Abil sendiri tuh apa sih? Oke, role model kepemimpinan ya. Iya, Biasanya orang-orang itu kalau role model kepemimpinan pasti bermuara pada tokoh-tokoh nasional ya. Tapi hari ini saya coba untuk kemudian lebih sederhana gitu. Saya role model untuk hari ini sebagai seorang pemimpin ya. Saya melihat seorang bapak saya gitu. Bapak saya di rumah itu bagaimana untuk kemudian menjadi pemimpin keluarga ya, yang hari ini tetap eksis, tetap berdiri dengan tegap sebagai pemimpin keluarga, memberikan contoh dan memberikan tauladan untuk anak-anaknya itu bagaimana memimpin dalam satu keluarga yang ya bukan hanya satu kepala ya pasti ya, beberapa ada anak-anak yang lain, kemudian ada ibu saya dan sebagainya itu bagaimana untuk kemudian tetap bisa survive, tetap bisa berdiri sebagai satu keluarga yang utuh. Nah, saya lebih mengambil dari bapak saya itu. Oke. Mengenai hal itu Mas, bagaimana tanggapan ayah Mas Abil terkait Mas Abil ini kan sekarang menjabat sebagai Presiden BEM FAPE2B saat ini. Mungkin ada kata-kata yang menyemangati Mas Abil sendirilah tentunya. Dari bapak saya ya. Iya. Kalau dari bapak saya pesannya cuma satu sih. Terlepas nanti jadi apapun itu di organisasi, entah jadi pemimpin, entah jadi anggota dan sebagainya, yang pasti satu, niatkan untuk mengabdi untuk kebermanfaatan semuanya gitu. Jadi saya selalu berpegang teguh pada hal itu karena itu yang kemudian menjadi pesan bapak saya terlebih sebelum saya mencalonkan diri ya sebagai presiden Badan Eksekutif Mahasiswa itu saya selalu bermuaranya pada sana, pada kesana gitu. Biar dalam jalannya selama roda kepemimpinan ini saya tetap ada pegangan teguhnya gitu. Selain dari ayah nih Mas, mungkin ada nggak sih sosok yang menginspiratif Mas Abil? Kalau sosok menginspiratif, oh yang lebih mungkin yang lebih berdekatan umurnya dengan saya itu ada paman saya sih. Hmm. Jadi paman saya juga kebetulan menjadi organisatoris di lingkup kampusnya juga dan saya sering belajar bagaimana cara memimpin, kemudian bagaimana cara memanage organisasi itu sendiri.
Ya sama halnya dengan bapak saya, sebelum saya mencalonkan juga saya perlu untuk sharing-sharing terlebih dahulu lah, biar lebih afdol gitu. Berarti tetap dari lingkup keluarga, dari paman dan ayah ya Odi. Oke, sangat menginspirasi banget berarti. Oke, selanjutnya mungkin kan Mas Habil sendiri nih menjabat sebagai Presiden BEM Fapet kan. Nah, mungkin ada tantangan tersendiri nggak sih Mas dari Mas Habil selama menjabat menjadi Presiden BEM ini? Tantangan di ini ya, di lingkup sendiri ya, saya tuh merasa bahwa BEM Fapet itu bukan hanya soal program kerja yang luar biasa gitu loh, bukan soal bagaimana menciptakan program kerja yang wah gitu, tapi saya juga merasa perlu untuk bertanggung jawab pada sumber daya mahasiswanya yang di dalam gitu, internalisasi kita. Bagaimana teman-teman yang hari ini menghibahkan diri ya untuk kemudian masuk di BEM Fapet itu bukan hanya masuk saja, tapi juga saya bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensinya. Ya biar gampangnya, sederhananya itu biar nggak sia-sia gitu loh masuk BEM. Nah itu yang menjadi tantangan sebetulnya. Saya percaya kok untuk program kerja yang dibawakan oleh teman-teman kementerian, dari kementerian A sampai kementerian Z ya, saya percaya bahwa kementerian tersebut menjalankan program kerja itu sesuai daripada lainnya, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa peternakan. Tapi yang jelas tantangannya adalah soal bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi di internal BEM Fapet itu sendiri. Aku boleh cerita sedikit nggak sih Mas? Boleh. Nih, kan aku juga nih dari SMA memang anaknya kayak kurang suka banget nih sama organisasi sampai ke jenjang kuliah. Dan juga ada di mana satu waktu tuh kayak aku kepo banget nih sama organisasi dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk BEM. Yang dimana aku awalnya tuh sangat kurang di public speaking, terus selama menjabat sampai sekarang, akhirnya tuh kayak ada perubahan sedikit lah Mas dari soft skill yang aku punya gitu Mas. Jadi kayak buat teman-teman yang mengunderestimate organisasi itu sebaiknya diturunkan terlebih dulu ya. Ini review langsung ya, Iya, review langsung. betul banget. Sangat terasa lah perbedaannya. Kalau dari Odi gimana? Kalau dari aku sendiri, aku juga sudah mencoba ikut organisasi dari SMA, hanya saja nggak berkembang karena strukturalnya tuh tergantung dengan circle yang mereka yang memimpin gitu. Jadi kuranglah berkembang dan untuk saat ini wah gini ya rasanya Iya, emang bener diberi banget. kesempatan untuk berkembang Kayak gitu. beda banget emang Odi Iya, dari beda SMA banget. ke kuliah tuh. Iya, beda banget. Oke. Oh ya, kan banyak nih pasti mahasiswa yang nggak mau ikut organisasi karena takut mengganggu nilainya gitu. Pesan untuk mahasiswa yang nggak mau ikut gitu. Gimana ya? Soal itu teman-teman perlu untuk kemudian coba untuk hal baru gitu. Jangan cuma stuck di zona nyamannya saja Betul gitu. banget. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Hikbar sama Lodia kalau ternyata di organisasi itu bukan hal yang sepele gitu. Betul Ada banget. hal yang bisa meningkatkan soft skill gitu. Iya. Nah, itu perlu untuk kemudian dicoba untuk diikuti dan coba untuk masuk ke dalamnya. Karena saya merasa bahwa kalau kita cuma melihat dari luar, maka kita nggak pernah tahu dalamnya itu seperti Iya, apa. Nah, makanya perlu untuk kemudian ya hari ini coba kita ikut organisasi, dan apa hal yang dirasa perlu untuk kemudian dicari di organisasi, nah carilah itu di dalamnya. Itu nggak bakal rugi kok. bener banget Iya. gak bakal rugi teman-teman. Bener-bener banyak manfaatnya ya. Kayaknya kita juga nggak kerasa banget Odi udah di penghujung acara nih. Mungkin sebelum itu Mas ya, sebelum mengakhiri mungkin ada sepatah dua kata closing statement dari Mas Abil sendiri yang bisa disebutkan. Iya, mungkin bagi teman-teman yang hari ini aktif di organisasi, satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa teman-teman tidak boleh untuk kemudian melupakan tanggung jawab sebagai akademisi. Karena lagi-lagi saya percaya bahwa kita diciptakan Tuhan itu untuk menjadi khilafah yang bermanfaat gitu. Manusia yang memanusiakan yang lain, kemudian manusia yang maju dan memajukan. Karena saya berpegang teguh pada satu prinsip, sebaik-baiknya manusia, khairunas anfa'uhum itu linnas gitu, adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Artinya kita hari ini perlu untuk kemudian bergerak, berdampak dan bermanfaat untuk yang lainnya, begitu. Jadi ya kami tunggulah pergerakan, dampak dan juga manfaat dari teman-teman yang lain. Keren banget Odi closing statement dari presiden kita ini. Emangnya Mungkin nah kita udah di penghujung acara nih teman-teman.
Terima kasih banyak udah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk saksikan volume-volume kita selanjutnya. Aku Hikmal Akbar, Dan aku Alodia. kita pamit undur diri. Sekian, terima kasih.